Assalamualaikum guys, kembali kita berjumpa di Has Channel, saluran yang membahas tentang profesi dan kehidupan para wartawan. Kalau pada edisi sebelumnya kita mencoba mengulas walaupun belum sesuai yang diinginkan, masih banyak hal-hal yang dibutuhkan atau disyaratkan menjadi seorang wartawan yang baik dan benar, wartawan yang profesional dan kompeten. Namun apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi guidance atau panduan bagi teman-teman yang ingin menekuni atau yang telah menekuni dunia profesi kewartawanan, dan tentu saja bagi yang belum, yang berminat menjadi penyambung lidah dalam tanda kutip masyarakat ini, harus melengkapi diri atau menggali ilmu tentang apa itu wartawan, bagaimana menjalankan tugas, dan apa saja syarat-syarat menjadi wartawan yang baik dan benar, seperti yang telah saya sampaikan. Walaupun saya sangat yakin belum semua tersampaikan dengan baik atau belum lengkap, ada banyak ilmu-ilmu baru yang perlu dipelajari, yang perlu terus dibaca dan sekaligus ditanyakan kepada para senior wartawan yang tidak terhitung jumlahnya. Itu menjadi contoh, menjadi teladan sekaligus guru kita bersama. Pada edisi ke-12 ini kita akan mulai mengupas tentang kehidupan wartawan itu sendiri. Kalau soal profesi saya kira sudah saya sampaikan, walaupun sekali lagi belum komprehensif, belum lengkap, masih banyak ilmu yang perlu kita pelajari untuk menjadi jurnalis atau wartawan andal. Banyak sekali ilmu dan itu bisa dipelajari dimanapun, termasuk di kehidupan sehari-hari atau bertanya kepada para senior kita, senior wartawan maksud saya. Tentang kehidupan tentu tidak jauh beda dengan profesi-profesi lain, tapi yang jelas pertanyaan pertama yang dilontarkan adalah, sebelum menekuni dunia ini harus siap dengan kehidupan seadanya. Maksud saya begini, kalau Anda ingin kaya, jangan jadi wartawan. Kata orang, jadilah seorang pengusaha. Karena wartawan tidak menjanjikan kekayaan, tapi wartawan memberi harapan atau menyediakan banyak pengalaman, banyak teman, dan kekayaan yang paling utama adalah
pertemanan. Di kata orang banyak kawan, banyak silaturahmi adalah equal atau sama dengan banyak rezeki, dan itulah sebenarnya dunia wartawan. Maka sekali lagi, kalau Anda ingin menjadi wartawan, maka bersiap-siaplah untuk hidup seadanya. Dan jika Anda ingin kaya, menjadilah pengusaha, jangan pilih profesi wartawan. Tapi apakah tidak ada wartawan yang kaya? Saya kira pertanyaan itu boleh-boleh saja dijawab. Bukan tidak ada yang kaya. Wartawan yang kaya itu adalah wartawan yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, maksud saya beralih profesi. Ya. Setelah menekuni dunia wartawan, kenyang pengalaman, banyak teman, kemudian dia membanting setir menjadi pengusaha. Ya, jadi saya kira itu potensi untuk menjadi kaya ketika wartawan mengalihkan profesinya atau banting setir menjadi pengusaha. Karena ketika dia menjadi wartawan tentu banyak pengalaman, banyak teman yang setelah di dunia barunya menjadi pengusaha bisa bekerja sama dengan baik. Itu saya kira. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan Anda? Ya, saya sebenarnya belum layak untuk dibanggakan, karena hanya seorang wartawan biasa yang memulai profesi ini sejak 1989, tepatnya setelah lulus SMA, kemudian ikut kursus bahasa Inggris, pernah menjadi karyawan hotel di Senggigi, dan beralih profesi diajak teman menjadi wartawan. Tahun 89 saya pertama menulis di media yang dimiliki oleh Kodam Udayana, namanya Koran Nusa Tenggara. Ada beberapa tahun di situ. Kemudian saya juga pernah jadi koresponden Surakarya, Koran Jakarta. Nah, sejak tahun 93 saya bergabung dengan Koran Suara Nusa, koran daerah Lombok, NTB, kemudian berubah menjadi Lombok Pos namanya. Di Lombok Pos saya mulai dari wartawan, kemudian redaktur, juga saya mendapat tugas koordinator liputan, kemudian berlanjut dengan redaktur pelaksana, dan pada 2011, 2012, 2013 saya menjadi pemimpin redaksi sekaligus direktur di Lombok Pos. Ya, di akhir 2012 saya
ditekuni atau ditugaskan menjadi salah satu pendiri koran daerah yang diberi nama Radar Mandalika sejak 2013. Maksud saya ditugasi untuk mendirikan koran yang berpusat di salah satu kabupaten di Lombok, yaitu Lombok Tengah, namanya Radar Mandalika. Kemudian di Radar Mandalika saya sempat menjadi masih saya sampai sekarang saya kelola koran Mandalika dan Radar Mandalika ID. Posisi sebagai pimpinan umum dan direktur, dan sempat menjadi pemret selama 3 tahun di Radar Mandalika. Jadi saya kira ada sedikit pengalaman yang bisa atau yang telah saya bagi, dan soal kehidupan wartawan kita akan bahas lanjutannya di edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.